Ya, halo. Nanti biasakan, halo. Nanti biasakan Mega membaca doa itu pakai pakai rasa lah ya, Mega. Halo, Mega. Ya, Pak. Halo, Mega. Ya, Pak. Membaca doa itu pakai rasa, Ya, Pak. ya. Nah, pakai rasa membacanya. Oke, Oke. oke, very good. Ya, silakan agenda. Agenda. Siapa yang mau tampilkan agenda? Ya, agenda silakan. ST. Oke, ST, very good. Oke, satu pin untuk ST ya. Terima kasih, Pak. Ya, ini 17 nggak sama dengan yang kemarin ya. Agenda 17 ya. Bukannya ini agenda minggu lalu. Agenda minggu lalu tuh kalau sesuai silabus Islamic Economic 1, Pak. Kalau silabus yang ini Islamic Economic 2. Ya, oke. Yang review previous kelasnya. Sama, Pak. Nah, sama. Kok sama? Tugas kita apa hari ini? Coba, untuk hari ini tugas kita apa? Daftar tugas. Daftar tugas kita hari ini apa? Lihat di apa? Kalau kalian apa bisa kalian lihat di WA. Daftar tugas hari ini untuk minggu ini. Mana nih? Mana daftar tugasnya hari ini? Petugasnya siapa ini? Petugas kita siapa ya? Untuk daftar tugas ini nggak bergerak nih kelihatannya nih daftar tugas. Marsa dan Ilham. Marsa, mana daftar tugas kita Marsa? Marsa nggak ada, Ilham nggak ada. Repot ini ya. Nggak profesional ya. Misalnya Marsa nggak bisa hadir, ya Ilham yang ganti. Ilham nggak bisa hadir ya. Misalnya dua-duanya nggak ada,
Ya seharusnya ada yang take over ini. Dua-duanya nggak ada, harusnya ada take over. Kemarin saya udah minta tolong sama siapa ya? Yang dua ini nggak serius belajarnya nih. Kurang bertanggung jawab. Nah, ini 15-16. Sekarang kita 17. Kemarin saya udah minta tolong kalau nggak salah. Siapa kemarin? Bikin daftar tugas. Nih, saya tanya daftar tugas kok nggak ada daftar tugas. Agenda 16. Depita, saya minta tolong juga Depita. Mana daftar tugasnya? Oke, nggak jalan ya. Kelasnya nggak jalan. Depita mana Depita? 4 SKS loh mata kuliah ini. Ya, terus jangan disamakan kuliah sekarang ini udah berubah ya. Kuliah sekarang nggak sama lagi dengan kuliah ya berapa 2-3 tahun yang lalu pun udah nggak sama lagi ya. Tolong diingat itu. Kalau kuliah masih gaya-gaya kuliah-kuliah 2-3 tahun lagi ya, 2-3 tahun yang lalu nggak bisa. Apalagi sudah 5-10 tahun yang lalu. Ini kuliah kita udah beda ya caranya ya. Manajemennya udah beda. Kalian perlakukan sama seperti kuliah-kuliah kuno-kuno, ya itulah ya. Kita sebut kuliah kuno itu. Kalau kuliahnya masih apa? Sekarang tidak ada lagi kuliah. Ini semua sudah zaman AI ya, artificial intelligence. Semua ilmu itu nggak perlu lagi masuk di otak, disimpan dalam otak. Udah ada AI kita, apalagi lain ya. Oke lah, sekarang kita anukan ke persiapan kuis saja ya. Minggu depan kuis. Minggu depan kita kuis. Oke, saya jelaskan. Kuisnya kita berfokus kepada F42 index ya, dan teori-teori ya. Teori-teori ada berapa teori itu? Puluhan teori lah ya. Dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau untuk teori-teori itu andalilah AI ya, andalilah apa chatbot. Oke. Nah, sekarang saya mau cek siapa yang belum bisa pakai chatbot, angkat tangan. Yang belum bisa pakai chatbot, yang belum punya chatbot, angkat tangan. Nggak bisa ikut ujian lisan besok kalau nggak bisa punya chatbot. Percuma. Ada, angkat tangan. Kalau nggak bisa pakai chatbot, ngaku aja bahwa kita masih gaptek gitu loh. Generasi kalian masih generasi gaptek. Ya, Mega, Mega, Ya, Pak. Mega, Ya, Pak. udah bisa pakai chatbot? Udah, Pak, kemarin. Ah, mantap, mantap. Asnira, udah bisa pakai chatbot? Udah, Pak. Mantap. Esti, Maaf, Pak, karena kemarin belum masuk, nanti kayaknya bakal dipelajar ya, Pak. oh ya, kalau gitu kamu angkat tangan dong. Sampai hari ini belum bisa. Kamu tanya sama anak kamu ya. Ya, oke. Rindu, Insya Allah bisa, Pak. sudah ada aplikasinya atau gimana? Pakai apa?
Oke, sekarang mari kita tes ya. Coba keluarkan lagi apanya tadi. ST agendanya tadi. Atau ini aja deh. Ini mungkin ya boleh juga ini ya. Coba terserah kalian. Pilih aja lah salah satu itu dari 1 sampai 10 itu. Ya, gunakan chatbot. Sekarang saya kasih waktu 3 menit. Tanya itu dari nomor 1 sampai nomor 10 itu apa? Pakai chatbot. Terserah ya, chatbotnya apa aja terserah. Pakainya. Oke, tutup ST. Atau jangan tutup, biarin aja dulu. 3 menit. Pilih aja. Ayo. Rindu, kamu nak cari? Dewa, cari. Iya Pak, lagi dicari. Sri, cari. Rido, cari. Marsa, cari. Ini nggak ada wajahnya nih. Tino, Siap, Bapak. kamu bisa nggak nyarinya tuh? Ini lagi coba cari, Pak. Zaman AI ya sekarang ini. Mega sudah cari, udah dapat Mega. Marsa, cari. Dia lebih pintar dari kita. Kita nggak tahu, dia tahu. Ayo, yang sudah dapat, silakan tampilkan. Ya, itu sebentar itu, detik hitungannya tuh. Saya kasih aja apa yang mau nampilkan, bolehlah 2 pin lah. Mau nampilkan aja 2 pin. Tampilkan. Yo, Rindu, tampilkan. Maaf, Pak. Tapi dia screenshot, Pak. Apa? Enggak, kamu tampilkan di anu aja boleh. Kapan di HP kamu tuh kamu giniin aja. Kamu ininya enggak apa-apa. Atau kamu posting aja, kamu posting ke WA, bisa kan? Copy posting ke WA. Ya, tampilkan. Boleh matikan dulu ini apa, ST. Ini, Pak.
Kamu nggak bertanya itu ya? Oke, nggak bertanya. Islam and Environment Economic. Kamu pertanyaannya apa di sini? Karena kalau nggak ditanya, ya Oh iya, dia Pak. hanya Oh iya. what is gitu aja, pakai kata tanya lah. Rido. Oke. Oke Rido. Tapi pendek ya, anunya ya. Lumayan lah, ya. Rido 2 pin. Coba artikan Rido, coba baca Rido. Rido, mana suaranya? Ya, Pak. Coba artikan. Apa maksudnya? Pertanyaannya, apa itu Islam, ekonomi Islam dan lingkungan? Jawabannya, ekonomi Islam dan lingkungan adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan lingkungan. Ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan pada isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, pengelolaan sumber daya, dan polusi. Ini juga melihat bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat digunakan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Oke. Prinsip-prinsip Islam itu apa aja? Oke, kamu jawab di situ. Oke, very good. But what is Islamic principle? What is Islamic principle? Tanya lagi. Oke, very good. Tanya di situ. Itu ask me question itu coba. Oke, very good gitu. Kamu ketik. Ini screenshot, Pak. Itu screenshot ya. Iya, Kamu Pak. ketik di HP kamu itu. Oke, very good. Ya kan? Kasih jempol 2 kalau perlu. Setelah itu tanya what is Islamic principle? Atau anyway, what is Islamic principle? Gitu. Ya. Oke. Matikan dulu kamu. Mana saya mau lihat yang lain juga. Oke, yang lain. Sri. Iya, Pak. Suaranya double itu Sri. Suara di tempat kamu. Oke, mana? Hah? Emangnya ada itu tadi pertanyaan yang tadi? Gimana, Pak? Tadi kan nomor 1 sampai 10 tentang masalah Islamic ekonomi, kalau nggak salah nggak ada posisi Indonesia Oh, jadi harus milih yang tadi ya, Pak ya? 1 sampai 10 ya, Pak ya? aja tadi kan. Iya, Pak. Contoh, oke. Ya, oke. Tutup dulu. Ini memang bagus, memang itu jawabannya. Pertanyaan kamu tentang ekonomi, position ekonomi Indonesia, ya itu jawabannya. Oke, itu lumayan ya. Bagus. Ya, cuman
Kan tadi saya mau nanya teori-teori. Yang akan kita tanya besok, yang akan saya tanya besok adalah teori-teori itu. Coba buka silabus. Buka silabus. Silabus. Satu pin. Yang mau buka silabus satu pin. Yang mau membuka silabus satu pin. Sri. Oke. Bagus, Sri. Satu pin. Terus ke bawah. Lagi. Ya, itu dia. Up. Nah, itu ya. Mulai dari pertemuan ke-6 itu. Ya. Ada marginalism, ada rational choice. Nah, itu expected utility theory. Nah, sampai ke bawah. Nah, itu yang akan saya tanya besok ya. Gunakan chatbot. Oke. Gunakan chatbot, tapi tentunya kalian tambah-tambahlah dikit-dikit seperti tadi, seperti si Ridho tadi. Apa itu Islamic principle? Ya kan? Nah, tanya lagi gitu ya. Oke, siap? Siap? Siap, Bagus. Pak. Oke, sekarang fokus yang berikutnya adalah F42 index. F42 index yang akan saya tanya. Siapa yang mau menunjukkan F42 index-nya? Entry-nya. Halo? Sebenarnya kalau kalian sudah buat yang apa itu, kalau kalian sudah buat tabel APBN dan asumsi makronya itu kan sudah 20. Itu juga sudah bisa kalian jadikan entry apa itu? Entry F42 index ya. Nah, bisa digunakan itu ya. Nah, kalau kalian memang tak ada ide yang lain, bisa juga digunakan itu ya. Nah, oke, coba buka. Siapa yang mau buka tabelnya tuh? Tabel makroekonomik indikatornya dan APBN-nya. Siapa yang mau buka? Satu pin. Yang ngirim baru 2 orang kok. Kalau nggak salah saya si Fran sama si Mega. Siapa yang mau buka? Oh, Sri, kamu sudah kirim belum, Sri? Belum, Pak. Belum dikirim ke Bapak. Oh, kenapa belum dikirim? Iya, tadi mau kirim, lupa, Pak. Nanti saya kirim, Pak. Oh, oke. Nah, coba itu CL itu kok pakai persen, Sri? 80% berarti 0, berapa itu? 0,008. Iya, CL itu Pak. 0,80, Iya, Pak. Lupa, Pak. nggak pakai persen. Kalau 80% nggak pakai 0, ya. Nah, Nanti dirubah, Pak. oke, sekarang kita lihat. Oke, nanti kamu ganti ya. Sekarang kita lihat, saya perhatikan itu nomor 1 ya agak lumayan lah ya, bagus, CL-nya pun oke lah. Nomor 2, kurs. Ya, berapa rencana pemerintah tahun 2023 ini kemarin? 14.750, Pak. Yakin nggak kamu itu dapat itu pemerintah? Kayak mungkin bakal lebih, Pak. Hah? Mungkin bakal lebih dari 14.000. Ya, oke. Itu artinya 045 itu artinya apa? Tidak terlalu yakin, Pak.
Lebih banyak yakin atau tidak yakin? Tidak yakin. Lebih banyak? Tidak yakin. Lebih banyak tidak yakin. Ya, Pak. Kalau lebih banyak tidak yakin, kenapa 15.000? 15.000 kan selisihnya dikit tuh. Ya kan? Dikit aja selisihnya tuh, tidak terlalu banyak lah itu. Ya, Pak. Kalau kamu lebih banyak tidak yakinnya, artinya kamu sangat kuat tidak yakinnya, artinya sudah lebih banyak tidak yakin. Jadi itu seharusnya lebih dari 15.000. Ya, Pak, ya. Ya kan? Nah, bahkan 17.000 pun masih oke itu. 16.000 sampai 17.000 masih oke itu, karena kamu lebih banyak yakin. Kalau seandainya kamu bikin 20.000, berapa CL-nya kira-kira itu? Kalau misalnya 20.000 mungkin CL-nya 0,30, Pak. Gitu ya, ya. Ya. Gitu ya. Kita lihat juga apanya itu, angkanya itu ya. Tapi kalau misalnya 14.800 dari 14.800. berapa kamu kasih CL-nya? 14.800 ya, Pak. Ya. Berarti mungkin saya kasih CL-nya 85 karena Ah, selisihnya ya sedikit oke banget. ya. Kan tipis saja bedanya itu ya. Nah, Ya, cuma Pak. 50 poin. Ya. Nah, udah paham itu saya lihat ya, si Sri. Nah, ini kalau kamu mau jadikan apa? Mau jadikan entry FOT2 index gimana caranya? Berarti kayak gini ya, Pak. Kayak misalnya di tahun 2023 kurs di Indonesia naik 80% dari 14.000 ke 14.800 gitu ya, Pak ya? Enggak pakai 80 Oh, 80% lagi. enggak pakai. Jadi pada tahun 2023 kurs rupiah dolar akan misalnya 15.000 ini kamu pakai ya, angka 15.000 ini misalnya. CL-nya yang salah, tapi realisasinya ini kita pakai 15.000. Akhir tahun 2023 kurs rupiah dolar akan menurun sebanyak 250 poin ya, atau 250 rupiah, sehingga menjadi 15.000. Nah, gitu. Ya, Ya, Pak. itu ya CL-nya. Pak, ya, paham, Pak. Nah, tetapi sudah banyak itu kurs itu ya. Kurs itu di apa namanya di daftar sebelumnya itu sudah banyak kita kira, jadi banyak overlapping nanti. Nah, jadi kalau supaya tidak overlapping, cari misalnya agak forecasting kamu itu tahun sepanjang 2024 sampai 2029 kurs. Nah, tapi kan susah kalau dia harusnya angkanya satu aja. Misalnya 2029. Misalnya ya, jadi pada tahun 2029 ya, kurs rupiah masih bertengger di angka rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 14.900 gitu. Ya, Pak. Itu bisa ya. Jadi kalau kurs kamu cek nanti entry tentang kurs itu sudah banyak di atas, ya jangan overlapping. Ya, nah, lihat kalau di atas belum ada boleh, tapi kalau di daftar yang sebelum-sebelum kan ada 50 tuh, sudah ada 50. Lihat di situ ada kurs nggak? Nah, ada apa namanya? Jangan sampai overlapping ya. Paham maksudnya? Paham, Paham, Pak. Iya, Pak, paham, Pak. paham ya? Ya. Oke, very good. Wah, ini harga minyak coba. Harga minyak $90 tahun 2023. 79. Berarti kamu sangat tidak percaya ya harga 90. Di akhir tahun 2023 tuh kelihatan bahwa harga rata-rata tahun 2023 adalah 79.
selisih cuman 11 ya. Kalau 030 kayaknya harus lebih rendah dari 79 itu. Atau lebih tinggi dari 110 kali. 030 itu kan Iya, Pak. sudah Berarti, tidak kalau misalnya tidak per, saya ngasih di sini 79, harusnya di sini 50 atau 45 ya, Pak ya? ya boleh lah. 50 enggak boleh ya. 0,50 enggak boleh. Iya, Pak. Kalian harus 49 atau 51. Ya. Nah, oke. Oke. Sudah lumayan ya. Ke bawah, ke bawah. Tambahanmu apa? Tambahan entry-nya apa ke bawah? Oh, kok masih sama Iya, penerimaan per iya, Pak. Masih sama 20, Pak. Makanya belum dikirim karena masih mau Oh, nyari lagi, Pak. nilai yang lain ya. Ya, Pak. Nah, kalau mau ditambah lagi lebih bagus sampai 25 misalnya. Baik, Pak. Oke, very good. Siapa yang mau menampilkan lagi? Siapa yang mau menampilkan lagi? Hah? Itu jangan lupa ya, nanti waktu ujian minggu depan saya akan tanya argumennya ya. Nanti saya tengok itu ada yang sudah perlu argumen itu saya tanya argumennya apa. Ya. Nah, untuk itu sekarang kalian gambar Cartesian plan ya atau salib sumbu ya. Kalian gambar atau grafik pakai pulpen aja sekarang gambar. Ya. Ordinatnya adalah CL, absisnya tahun atau bulan. Bulan aja. Bulan Januari, Februari, bikin aja 12. Ayo, buat. Buat sekarang ya. Buat. Kemudian ada satu variabel lagi, yaitu variabel jumlah informasi. Nah, itu nanti terserah bagaimana kalian menempatkannya. Jadi ada 3 variabel itu. Satu variabel confidence level, satu variabel waktu, yaitu bulan Januari, Februari, terus sampai Desember tahun 2023 semua ya. Atau nggak usah sampai inilah, sampai Juni aja pun oke. Sampai Juni aja ya, 2023. Jadi 6 aja. Oke. Nah, satu variabel lagi adalah variabel jumlah jumlah sekaligus kualitas informasi ya. Jumlah kualitas informasi. Oke. Nah, namun sekarang yang perlu kalian gambarkan dulu hanyalah ordinatnya CL, confidence level ordinatnya, absisnya, bulan sampai Juni aja. Oke? Coba gambarkan. Pakai ini aja. Pakai pulpen aja di kertas. 4. Sudah? Ini Asnira, Mega, mana wajahnya? Tino. Ya, Bapak, lagi di mobil, Bapak. Ya, oke. Ayo buat.
Sudah. Siapa yang mau menunjukkan satu pin? Dewa, kamu mau tunjukin, Dewa? Belum Pak, belum. Ya, nggak usah rapi-rapi, asal anu aja, asal ada aja. Asnira, Rindu, Belum, Pak. masa itu aja nih. Franz, Franz, Baru begini Pak, belum siap. pakai tangan aja. Itu belum perlu ada ininya, belum perlu ada grafiknya. Cukup itu diganti kategori itu jadi ini apa? Nggak perlu Bulan ya pakai. Pak. Nah, itu diganti bulan aja. Tapi nggak perlu komputer, pakai ini aja, pakai tangan aja dulu. Gini ya, maksudnya. Ah, ya bagus sih, Franz sudah canggih. Tapi kita angkanya kosong aja dulu. Atau kalau tidak kamu isi angkanya, Franz. Kamu isi angkanya dengan angka-angka apa kamu tadi, apa misalnya harga minyak. Januari berarti harga minyaknya berapa? Bukan, itu udah benar itu. Oh ya, satu aja ya, satu aja, nggak usah tiga-tiga, satu aja dulu. Harga minyak, ya itu. Seri 2 itu hilangkan, belum perlu ya, itu buang aja. Mana dia? Udah lu blok tadi gitu langsung delete. Ya, oke. Nah. Ya, angka itu coba di ini aja dulu, angkanya satu aja dulu, yang lainnya kosong aja dulu. Kamu berapa perkiraanmu pada saat bulan harga rata-rata minyak ketetapan pemerintah berapa? Franz, data kamu. Datamu, Bang. Ah, pemerintah 90 kan? Ya Pak. 90 ya. Bulan Januari 90. Si ilmu berapa? 60. Nah, jadi 60 bikin. 060 bulan Januari. 60 dulu, 60, 060 ya. 060 atau yang 60 aja boleh, nanti kan tinggal gini. 60, oke. Ya. Nah. Sekarang 60 itu saya tentu kamu punya argumen. Kenapa 60? Ya karena belum ada informasi yang jelas, Pak. Nah, kalau seandainya bulan Februari ini dilakukan lagi riset terhadap kondisi ekonomi dunia, juga misalnya terhadap sidang-sidang OPEC, sehingga kamu mendapatkan tambahan informasi yang lebih berkualitas. Tambahan informasi ya. Nah, katakanlah bulan Januari ini dengan tambahan informasi itu meningkat CL kamu menjadi 0,75 misalnya. 75. Ah. Ya. Nah. Kemudian, nah ini, aduh, ini sudah azan. Repotnya ini ya, sebentar. So, pinggirkan dulu apa kamu nih, biar nampak grafiknya. Ah ya, pinggirin, geser. Nah, dia grafiknya sebenarnya tidak begini ya. Dia grafiknya patah-patah.
60 itu lurus, pas tiba di Januari dia naik gitu loh. Paham? Coba, Frans, kamu tunjuk pakai kursor. Ya, lurus, mendatar aja ke Februari, mendatar. Nah, pas di Februari naik vertikal. Nah, itu seharusnya begitu grafiknya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini pendekatan anu aja, kita sekedar approachingnya ya, nggak masalah lah dulu sementara. Yang benarnya tuh grafiknya begitu. Nah, nanti akan saya pertanyakan, kenapa CL kamu bisa naik 75? Informasi apa yang kamu dapat? Bahwa harga minyak itu berapa tadi? 90 ya? Iya, Pak. Di situ. CL $90, bikin di CL 90 dolar, CL $90, ya 90 dolar, kan ini rata-rata ya, rata-rata tahun 2023, $90, TH 223. Nah, itu. Ya. Nah, oke, good. Ya. Nah, jadi ini adalah tingkat confidence level kamu bahwa harga minyak tahun 2023 ini rata-rata adalah 90. Pada bulan Januari, kamu hanya yakin 60, 0,6. Tetapi setelah kamu pelajari lagi, kamu lihat lagi misalnya artikel-artikel OPEC ya, atau meeting-meeting OPEC, kayaknya 90 ini bakalan agak pasti terjadi nih. Nah, sehingga CL kamu naik menjadi 75. Ya kan? Tapi kamu pelajari lagi tiba-tiba, ini Putin makin garang ini. Siapapun, Xi Jinping pun sudah mulai pula menaruh amfibi-amfibinya di pinggiran Taiwan. Wah, ngeri nih. Misalnya kan, nah, kayaknya nggak mungkin lah 90 kalau begini. Bisa-bisa 100 ke atas, 110, 125 ke atas. Sehingga si ilmu terhadap $90 itu turun menjadi 30 misalnya. Ya, 0,30. Itu pakai 0, bisa nggak tuh? 0,6, 0,75 bisa nggak? Nah, ganti 0,5, 0,76. Mau nggak dia di situ? Nggak mau dia. Ya, berarti kamu ganti dulu ini angka ya itu bagus ya. Nah, sehingga pada bulan Maret CL kamu berubah lagi menjadi 0,3 karena udah kelihatan Putin udah mulai mau pasang nuklirnya, ya kan? Dan Xi Jinping juga sudah mulai taruh amfibi-amfibinya di sekitar perairan Taiwan. Ini harga minyak pasti meroket-roket nih, tidak akan mungkin 90. Sangat impossible. Jadi bisa-bisa 0,3 kamu cuma yakin bahwa harga minyak itu adalah 90. Nah, jadi 0,3 bulan Maret. Kayak gitu ya. 0,3 bulan Maret. Ah, itu CL kamu. Paham maksudnya? Paham maksudnya nggak? Ini sudah azan nih. Paham ya? Kalian buat masing-masing satu orang satu terhadap masing-masing indikatornya. Pilih aja, bebas. Ya. Setelah sholat, saya mau lihat. Oke? Setelah sholat, saya lihat ya. Kalian tampilkan. Oke, Oke? Pak. Oke, very good. Saya sholat dulu ya. Dengar nggak azan tuh?
Halo, halo. Iya, Pak. Aduh, maaf ya, mendadak hujan. Saya nggak bawa payung. Jadi dari masjid hujan lebat. Aduh, padahal nggak ada tanda-tanda loh hujannya lebat. Ya oke lah. Tinggal 5 menit lagi ya. Waduh. Gimana? Siapa yang mau kasih tunjuk satu lagi aja? Siapa yang mau tunjuk? Tadi Franz dapat 2 pin itu ya, Franz. Baik, Pak. Siap. Pakai Excel ya. Saya hanya mintanya tadi pakai tangan aja. Franz sudah pakai Excel. Siap, Pak. Siapa lagi? Ya, siapa yang mau menunjukkan lagi? Oke, Franz, kembali Franz. Tidak ada yang mau menunjukkannya, Franz saja. Oh, harga minyak dan juga suku bunga. Oke lah. Ya, ada hubungan nggak tuh suku bunga dengan harga minyak? Kalau harga minyaknya naik, cenderung suku bunga turun, Pak. Hah? Dari mana rumusnya tuh? Kalau harga minyak naik, suku bunga turun? Teorinya ada nggak tuh? Ya, oke. Ya lumayan lah, ini kreatif ya. Cuman belum ada teorinya tuh ya. Antara suku bunga dengan harga minyak itu belum ada teorinya. Ya, tapi nggak apa-apa. Franz sudah kreatif ya. Malah ya untuk kreatif ini bolehlah 1 pin ya. Secara teori tidak ada hubungan ya. Sebentar. Ya, Franz. Nah, Ya, Pak. itu kalau suku bunga Indonesia itu ya, suku bunga BI kan, Iya, Pak. suku bunga BI itu berapa? 3,5, 5,75. Angkanya harus dibuat di situ, Franz. Nah, suku bunga dalam kurung bolehlah pakai kurung 575, 575. Itu harga minyak tadi juga dalam kurung 90 barel dolar. Tahunnya juga 90 barel ya. Oke. Nah, oke. Coba itu rindu. Coba kamu baca itu judulnya itu apa maksudnya itu rindu? Rindu. CL ya Pak. Iya, baca. CL harga minyak USD 90 atau barel dan suku bunga BI 5,75 tahun 2023 Indonesia. Maksudnya apa itu? Kalau CL-nya 0,9 maksudnya apa? Di situ ada CL-nya 0,6. Maksudnya apa itu? Pada bulan Januari. Kurang percaya Pak.
Hah? Kurang percaya? Mungkin ini yang 0,6 kurang percaya, Pak. Waduh, masih belum paham tuh berarti. Kok kurang percaya 0,6? Hah? Mana lebih banyak percaya atau enggak percayanya? Rindu, Yang merah ini, Pak, percaya, Pak. yang 0,6 itu mana lebih banyak percayanya atau tak percayanya? Percaya, Pak. Hah? Percaya, Pak. Lebih banyak apa? Lebih banyak percayanya. Percayanya 0,6, tidak percayanya 0,25, Pak. kok 0,25 itu lain lagi, itu suku bunga itu. Kalau 0,6 itu percayanya 0,6, tidak percayanya 0,4, Pak. 0,4. Berarti lebih banyak Lebih banyak lebih percaya, Pak. lebih banyak percayanya. Nah, jadi sekarang dia percaya apa? 0,6 itu. Dia percaya apa? .6 percayanya, percaya kepada apa? Percayanya 0,6. Adalah 0,6 percayanya. Percaya kepada apa? Percaya kepada harga minyak, Pak, ada di angka 0,6. Ya, harga minyak berapa? Harga minyak berapa? 60 US dollar, Pak. Kapan itu? Di Januari. Bukan. Pemerintah menetapkan harga minyak $90 per barrel itu rata-rata selama tahun 2023. Pada bulan Januari kita hanya percaya 0,6 bahwa akan terjadi harga minyak rata-rata selama tahun 2023 adalah 90 barrel. Paham? Ya, Pak, paham, Pak. Ulang. Ulang. Jadi kita percaya bahwa harga minyak itu 90 US dollar per barrel itu di tahun 2023. Nah, di bulan Januari kita percaya itu 0,6. Ya. Sedangkan di Januari kita lebih percaya lagi ada bahwa harga minyak 90 US dollar per barrel itu naik di Januari, kita tambah percaya yaitu di 0,75 gitu, Pak. Ya, berarti ada peningkatan kepercayaan kan? Ya, berarti ada realisasinya terrealisasikan. Jadi kita percaya ada bukti realisasinya gitu, Pak. Ya, tapi harga minyak itu kan rata-rata ya selama tahun 2023. Bisa aja berubah-berubah selama bulan-bulan, setiap bulan-bulan, tapi secara rata-rata dia 90 per barrelnya. Itu rata-rata ya, harga rata-rata itu tahun 2023. Mengapa bisa terjadi peningkatan menjadi 0,75? Rindu. Hah? Suaranya? Mengapa terjadi peningkatan keyakinan 0,75? Dewa? Berarti realisasinya berjalan, Pak. Hah? Berarti realisasinya berjalan, Pak.
Realisasinya berjalan. Maksudnya apa tuh? Kita kan nggak tahu nih harga bulan Februari ya sekarang posisinya sekarang bulan Februari ya tanggal 1. Ya, kita coba aja cek harga minyak berapa. Mungkin nggak selama tahun 2023 ini memang bisa rata-rata 90. Ya kan? Nah, makin percaya kita 0,75. Itu kenapa? Dewa. Kenapa Dewa? Mungkin ini Pak ya, meningkatnya kepercayaan Pak ya. Ya. Kenapa? Karena faktor-faktor ininya mungkin Pak. Dilihat dari faktor harga minyaknya itu sendiri Pak. Harga minyaknya sendiri masih sekitar 90. Iya. Oke, tapi jawabannya ada tambahan informasi, ya, tambahan kan tadi kita 0,6 dengan sejumlah informasi sekian, banyaknya informasi itu cuman ya kita yakin 0,6. Sekarang ada tambahan informasi yang membuat kita menjadi lebih yakin lagi. Apa tambahan informasinya? Ya mungkin selama 2 bulan ini masih sekitar 990 aja. Dan kelihatannya dunia ini ke depan ini belum ada tanda-tanda yang gawat-gawat, ya kan? Nah, tetapi pada bulan Maret ada tambahan informasi nggak tuh? Pada bulan Maret Ada Pak. apa tambahan informasinya? Mungkin harga minyaknya lebih bisa jadi lebih mahal Pak. Jadi confidence levelnya turun gitu Pak. Ada tambahan informasi lagi. Contohnya seperti apa tambahan informasi itu? Mungkin ada perang gitu Pak. Jadi harga minyaknya naik gitu. Bagus ya. Itu sudah lumayan ya. Sudah. Jadi ada tambahan informasi ya yang membuat kita makin tak percaya. Artinya sekarang ini turun kepercayaan kita. Ya. Nah, ini hanya baru satu garis, artinya satu skenario. Nanti ada skenario pesimis, skenario optimis, sehingga gambar itu bisa berimpit-rimpit ya, kurva itu bisa begitu banyaknya. Oke, itu ini kan dua variabel nih. Satu variabel aja harga minyak itu kurvanya bisa berimpit-rimpit ya. Berbagai skenario optimis, skenario pesimis, skenario normal, skenario used to be, macam-macam ya. Nah, semua itu ditolong karena kita sekarang sudah punya komputer, ya. Kita ada algoritmanya. Bahkan sekarang sudah dikembangkan yang namanya swarm intelligence. Ya, kalau kalian sekarang tadi pakai artificial intelligence, ada lagi intelijen yang lain namanya swarm intelligence. Pernah lihat ikan di dalam laut yang berpuluh-puluh ribu atau bahkan berjuta satu gerombol, pernah lihat di TV atau di film-film ikan apa tuh? Dia bergerombol, begitu datang hiu dia bisa memencar, kemudian kembali lagi dia bergerombol. Pernah lihat kan? Halo, pernah lihat nggak tuh? Pernah Pak. Kenapa tidak tabrakan dia? Sebegitu dahsyatnya apanya itu, kok tidak tabrakan ya? Atau burung kalian lihat burung apa itu yang begitu banyaknya ya, kok tidak tabrakan dia? Nah, itu namanya swarm ya, swarm intelijen. Nah, fenomena itu yang dikaji dipakai dengan komputer, pakai algoritma tertentu ya, sehingga seharusnya memprediksi itu kita menggunakan sebanyak mungkin alat yang kita bisa. Persoalannya, apakah prediksi itu pasti benar? Ada yang bisa memastikan prediksi itu benar? Devita, apakah prediksi itu pasti benar? Tidak, Pak.
Kalau gitu ngapain prediksi? Nggak pasti benar. Devita, ngapain? Ngapain prediksi tidak pasti benar? Devita? Jawab ya, besok ya. Pertanyaan saya seperti itu, jawab. Nah, itu kalian bisa lihat di soal UAS HE. Kalian baca-baca soal UAS HE, ada filosofinya di situ. Ya, nah, ada filosofinya di situ. Baca semua soal UAS HE itu. Ya, oke, ini udah, waduh, sudah 20.40. Ya, silakan sudah diposting, sudah di apa tadi? Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Nah, sekarang ini baru kulit-kulitnya ya, soal prediksi ini kalian sudah bayang, itu baru kulit-kulitnya. Tadi baru satu garis, dia bisa sampai ribuan garis tuh, ribuan kurva, ya, dengan berbagai skenario. Oke, sekarang silakan berdoa. Baiklah teman-teman semua, usai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaatnya. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat selalu mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat selalu menjauhkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Amin, amin. Oke, siap ya. Jadi minggu depan kita ujian lisan ya. Siap-siap semuanya ya. Bagi yang tidak hadir ya apa boleh buatlah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.